1. Ketika terbitnya matahari hingga matahari naik kira-kira 1 tombak. Waktu ini terdapat setelah salat subuh dan sebelum salat duha. Menurut Ustadz Ahmad Firdaus, waktu tersebut waktu syuruk. Zaman sekarang susah diukur pakai tombak karena banyak kehalang sama bangunan. Makanya sudah ada jamnya, biasanya jam 6:10, ujar Ustadz Ahmad Firdaus. 2. Ketika matahari tepat di tengah selain hari Jumat hingga matahari condong ke barat rembang. Pada waktu ini posisi matahari tepat di tengah atau waktu istiwa. Istiwa adalah waktu di mana posisi matahari tepat di atas kepala. Waktu ini berlangsung tidak lama, bahkan hampir tidak bisa dirasakan ketika sudah tergelincir. Namun hal ini tidak berlaku pada hari Jumat. 3. Ketika matahari menguning sampai terbenam. Ketika matahari sudah mulai menguning, kita juga tidak diperbolehkan untuk melakukan salat. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, ada 3 waktu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita salat dan mengubur jenazah di dalamnya, ketika matahari terbit sampai meninggi, ketika unta berdiri di tengah hari yang sangat panas sekali, waktu tengah hari, sampai matahari condong, dan ketika matahari condong menuju terbenam hingga terbenam. Hadis riwayat Muslim. 4. Sesudah salat subuh hingga terbitnya matahari. Selanjutnya kita juga tidak diperbolehkan untuk melaksanakan salat setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ustadz Ahmad Firdaus menjelaskan ketika setelah salat subuh, haram untuk melakukan salat. Kemudian dari terbitnya matahari juga belum boleh salat, sampai kira-kira 15 menit setelah terbit baru boleh salat. Jadi salat suruk dulu, sebelum matahari terbit, terus salat duha boleh, sambungnya. 5. Sesudah salat asar hingga terbenamnya matahari. Keharaman salat juga terdapat ketika setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tak ada salat setelah salat subuh sampai matahari meninggi dan tak ada salat setelah salat asar sampai matahari tenggelam. Hadits riwayat Imam Bukhari. Namun hal yang dilarang di atas terdapat pengecualian, yaitu salat yang mempunyai sebab mendahului, mutakadim, dan sebab yang membarengi, mukarin. Sebab yang mendahului contohnya salat tahiyatul masjid, kapanpun waktunya menjadi sunnah ketika memasuki masjid untuk salat. Sedangkan yang membarengi seperti salat gerhana, ketika ada kejadian gerhana, maka kita memang sunnah untuk melakukan salat.